pola hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang yang paling layak dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin meniru Rasulullah karena Rasulullah itu gaya hidupnya, way of life-nya itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hal bukti bahwa beliau itu selalu sehat. Jarang sekali beliau sakit. Oleh karena itu layak Rasulullah itu kita jadikan contoh yang bisa kita tiru. Contohnya bermacam-macam. Pagi ini kita coba kita mengambil contoh pola hidup sehatnya beliau. Bahwa Rasulullah itu layak menjadi percontohan itu difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada kalian di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri beliau ada uswatun hasanah, percontohan yang bagus. Percontohan untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan bertemu dan mendapatkan ridho Allah, dan orang yang mengharapkan kehidupan yang nyaman, yang nikmat besok di akhirat, dan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi Rasulullah itu menjadi contoh yang bagus untuk orang-orang tertentu yang mempunyai idealisme. Idealismenya yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan selalu mengharapkan kasih sayang Allah. Tentu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad tidak mau menjadikan beliau sebagai teladan. Ya, namanya tidak suka. Nah, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mempunyai harapan akan bertemu Allah, mempunyai harapan akan masuk surga dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu mengangkat seseorang sebagai idola. Jadi banyak orang yang kepingin sukses itu mengangkat seseorang menjadi idola. Yang sering kali mengemukakan idola itu biasanya para penyanyi. Siapa idolamu? Jadi karena dia ingin tampil seperti idolanya itu. Nah, kalau para penyanyi menyadari bahwa mereka perlu idola, kenapa kita tidak mengangkat seorang menjadi idola? Mohon maaf, saya suka mendengar kalau orang-orang yang kepingin maju di bidang manajemen itu kan suka ingin mendengarkan success story, ya. Success story dari orang-orang yang berhasil di dalam berbisnis. Tolong dong Pak cerita. Kemudian cerita itu kita serap, cocok aku. Lalu kita jadikan dia menjadi idola. Ya. Cuma dalam manajemen itu kira-kira idolanya tidak hanya satu orang. Ya. Idolanya itu banyak orang, kemudian dicomot sana-sini yang kira-kira cocok dengan bisnisnya dia, lalu ditiru. Nah, intinya kita itu mengidolakan Nabi Muhammad begitu. Bagaimana sih perilaku Rasulullah? Kok bisa sehat terus-terusan itu loh? Jarang sekali sakit. Ya. Termasuk yang bisa kita teladani Rasulullah adalah cara hidup beliau yang terbukti menyebabkan beliau sehat walafiat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Beliau hampir tidak pernah sakit selama hidup. Padahal beliau itu menghadapi berbagai situasi yang menyebabkan keterbatasan persediaan makanan.
yang menyebabkan suasana yang mengancam kehidupan dan yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk tidur. Toh beliau tetap sehat jasmani dan rohani. Yang dihadapi oleh Rasulullah bermacam-macam yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya kan berpotensi untuk menyebabkan seseorang menjadi sakit. Rasulullah dan keluarganya, keluarga besarnya Bani Hashim, itu pernah diboikot oleh orang Mekah. Pimpinan Mekah itu membuat pengumuman tidak boleh bertransaksi dengan Nabi Muhammad dan para pendukungnya. Itu efektif sekali sampai mereka tidak bisa membeli makanan apapun karena Makkah itu kan kering ya. Jadi kalau mau makan gandum ya mesti beli, kurma juga mesti beli dan sebagainya. Itu semua orang takut melakukan transaksi dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Lalu berarti kan mereka kelaparan. Mereka sampai makan dedaunan yang tidak lazim dimakan. Ya, coba di tanah tandus ada tanaman yang tidak lazim dimakan. Itu kan seringkali daunnya itu kepahit-pahitan atau seratnya itu terlalu kasar. Tapi toh mereka tetap sehat. Itu selama 3 tahun. Misalnya suasana yang mengancam kehidupan. Itu para sahabat itu diintimidasi sampai mereka itu hijrah 3 kali. 2 kali diantaranya itu pindah hijrah ke Habasyah yang sekarang disebut Ethiopia, dan kemudian yang 1 kali lagi hijrah yang untuk seterusnya yaitu ke Madinah. Itu kan suasana penuh ketakutan. Ketakutan itu kan menyebabkan stres. Orang yang stres itu rawan terhadap penyakit. Dan juga Rasulullah itu sedikit tidurnya. Karena Rasulullah itu diwajibkan oleh Allah untuk sholat malam setidak-tidaknya setengah malam. Sebagaimana kita baca di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah untuk sholat di waktu malam kecuali sedikit. Jadi sedikit sisanya yang dipakai untuk tidur. Tapi toh beliau sehat. Kita sekarang ini apalagi untuk umur-umur yang makin senior, begitu kita kurang tidur, itu udah dekat sekali dengan berbagai penyakit. Ya. Tapi oleh karena itu coba kita pelajari kenapa sih kok bisa sehat itu. Nah, kesehatan jasmani rohani itu sangat penting bagi kita. Kita manusia itu mempunyai 2 bagian yang sama-sama penting, yaitu jiwa dan raga. Ya. Fisik dan nyawa kita. Kita merasakan kehidupan yang nyaman jika dua-duanya itu sehat. Badan sehat, rohani sehat. Sebaliknya, kita merasakan ketidaknyamanan atau bahkan kesengsaraan dalam hidup jika dua-duanya atau salah satu saja di antara 2 itu tidak sehat. Kita menganggap badan kita sehat jika semua bagian tubuh kita ini berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal, dan tidak ada keluhan pada bagian yang manapun dari tubuh kita. Misalnya kulit tidak gatal, sendi-sendi tidak pada pegel, pernafasan lancar, dan pandangan mata itu jelas. Begitu pula pendengaran. Jadi kalau nggak ada keluhan, berarti kita sehat. Itu nyaman. Begitu ada sedikit aja, misalnya jari-jari kita ini, salah satu jari-jari kita ini bengkak, udah itu hidup menjadi tidak nyaman. Ya. Jadi kesehatan itu penting, itu jasmani. Rohani juga begitu. Jika jiwa kita ini sehat, maka insya Allah kita hidup ini tentram. Ya. Kita tidak risau, tidak galau, tidak ada kebencian kepada orang. Itu enak. Kalau ada kebencian kepada orang lain, itu udah ganggu itu. Karena begitu kita ketemu, udah hati kita udah sesak. Ya. Terus ada iri hati. Kalau ada orang sukses, kita sewot.
Itu penyakit jiwa. Oleh karena itu, kalau kita bisa sehat jasmani dan rohani, nikmat sekali. Nah, sebenarnya kesehatan jasmani rohani itu adalah modal dasar. Modal dasar untuk kebahagiaan kita. Karena kita hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, jika kita sehat jasmani dan rohani. Ya. Maka bisa diibaratkan bahwa orang yang sehat jasmani rohani itu bagaikan orang yang memiliki dunia seisinya. Rasulullah menggambarkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian itu di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, aman, jadi nggak ada ancaman apapun, terus tubuhnya sehat, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka orang itu seolah-olah memiliki dunia seluruhnya, serba enak. Coba begitu sakit, rasanya kan dunia ini menjadi ya dia ada makanan, dia mau makan tidak enak, ya. Mau bergerak pegel-pegel dan sebagainya. Jadi kesehatan jasmani rohani itu modal dasar bagi kita untuk memperoleh apapun yang kita inginkan. Nah, cuma kalau kita ingin mengetahui bagaimana gaya hidup Rasulullah, kita baca-baca artikel-artikel itu, seringkali artikel-artikel itu menekankan pada pola makan beliau. Pola makannya bagaimana? Oh, makannya tidak banyak-banyak dan sebagainya. Jadi misalnya Rasulullah itu mengkonsumsi makanan dan minuman hanya yang halal dan baik saja. Itu tekanannya misalnya di situ. Memang penting itu, ya, memang penting bahwa Rasulullah itu ketika makan dipastikan makanan itu halal dan baik. Allah menganjurkannya demikian. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, bukan hanya orang mukmin, ya, bukan hanya orang yang beriman, tapi manusia keseluruhan, baik dia muslim atau non muslim. Dianjurkan oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di bumi secara halal dan baik. Nah, ini menarik. Kalau tidak mau makan yang halal dan baik, itu sama dengan mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Apa itu hubungannya setan? Setan itu kan tidak senang kalau kita itu bahagia, tidak senang kalau kita sehat dan sebagainya. Kalau seseorang itu tidak membatasi diri makannya hanya yang halal saja, berarti dia mau makan yang haram. Begitu seseorang itu mau makan yang haram, dia terjebak dengan perilaku setan. Ya. Coba, yang tidak halal itu antara lain itu yang cara memperolehnya tidak halal. Kalau cara memperoleh tidak halal itu berarti mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu bisa dengan cara menipu, bisa dengan cara memeras, ya, pemerasan, bisa juga dengan cara korupsi. Ya, pemerasan itu di kita ini seringkali terjadi pemerasan, baik yang di jalanan maupun yang di kantoran. Kalau mau mengurus izin bisnis, itu harus ada sogoan, harus ada membayar. Itu kan diperas. Kalau kamu tidak ngasih, tidak saya kasih izin. Ya, oleh karena itu, ya mohon maaf kalau saya keliru, tolong dikoreksi. PPM membangun gedungnya yang di belakang itu kan sampai lama sekali baru dibangun. Karena memperoleh IMB-nya aja lama. Nah, PPM itu kelakuannya tidak mau nyokok, tidak mau diperas, ya nggak jadi-jadi. Ya, jadi
kalau ada orang yang mau makan yang di luar yang halal, maka itu ngikuti setan. Orang yang memeras itu kan mempersulit orang lain, sehingga bangunan tidak jadi-jadi, sehingga biayanya menjadi membengkak dan sebagainya. Oh, itu setan. Makanan yang tidak baik juga begitu. Makanan yang tidak baik itu misalnya sudah busuk dimakan, busuk itu tidak baik. Atau makanan itu mengandung racun. Udah tahu misalnya minuman keras itu mengandung racun, karena satu sloki anggur saja itu begitu dikonsumsi itu akan membunuh banyak sel di otak. Itu tidak, ya memang dia tidak halal dan juga tidak baik. Oleh karena itu kita hindari yang tidak halal dan yang tidak bagus. Setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu kalau memusuhi kita itu tidak secara direct, tidak secara langsung. Setan itu kalau memusuhi manusia, dia mendorong-dorong manusia untuk berbuat sesuatu yang perbuatan itu nanti akan menyebabkan dia celaka. Misalnya, mumpung kamu jadi pejabat, kamu jadi mempunyai jabatan ini paling lama 5 tahun. Misalnya jadi anggota DPR, itu karena paling 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun kamu nggak punya kesempatan lagi, ada pemilu, belum tentu kamu kepilih lagi. Mumpung gitu. Nah, itu didorong-dorong, kemudian kerjasama dengan pihak lain supaya bisa berhasil korupsi tadi. Nah, nanti begitu dilaksanakan, jiwanya sudah menjadi sakit, dia akan ketakutan, takut ketahuan. Nah, karena takut ketahuan, ya kalau di blackmail, ya diancam oleh orang, kalau kamu tidak mau mendukung saya, kasusmu aku buka. Oh, udah, dia pasti nurut. Nah, terus padahal dia suruh mendukung itu, mendukung program-program yang dia sebenarnya tidak cocok, bertentangan dengan hatinya. Jadi akhirnya hatinya, jiwanya juga menjadi gundah dan sebagainya. Nah, itu mencelakakan baru di dunia. Besok di akhirat orang itu akan masuk neraka. Jadi setan itu sebenarnya memusuhi kita dengan cara persuasi. Cuma kita mau nggak dipersuasi. Yang penting kita mengambil keputusan, tidak, aku tidak mau. Kalau begitu bilang, ya deh aku mau, nah, itu udah tanggung jawab sendiri. Ya. Kembali ke masalah makanan. Ya. Dalam hal jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi, Rasulullah itu membatasi diri hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Coba, kita tuh kebanyakan makan itu supaya kenyang. Padahal makan itu tujuannya bukan supaya kenyang, supaya tidak lapar. Beda, supaya kenyang dan supaya tidak lapar itu beda. Kalau supaya kenyang, ya baru berhenti kalau sudah merasa kenyang. Nah, kalau orang makannya cepat sekali, nggak kenyang-kenyang. Karena begitu makanan masuk, itu butuh dicerna dulu, kemudian hasilnya disebar ke seluruh tubuh. Kalau tubuh ini membaca sudah cukup, dia merasa kenyang. Nah, kalau makannya cepat, belum sempat dicerna, belum merasa kenyang, makan lagi, tahu-tahu bernafasnya sulit. Rasulullah itu membatasi diri makannya itu hanya untuk menghilangkan lapar. Yang penting makanan itu memberi energi yang cukup untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Atau setidaknya diatur. Beliau itu mengatur perut ini jangan terlalu penuh dengan makanan. Dibagi, ya, ada makanan, ada minuman, dan ada rongga untuk pernafasan. Ya. Rasulullah bersabda begini, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Manusia itu paling buruk kalau mengisi tempat, itu mengisi perut. Perut itu kan tempat, wadah. Jadi kalau mengisi
gelas, begitu penuh udah berhenti. Tapi ketika seseorang itu makan, dia sebenarnya ngisi rongga perutnya, yang mengisi perutnya sebagai wadah. Udah kenyang, ditambahin lagi. Nah, oleh karena itu anjuran beliau ya bisa dikira-kira lah, bihasabi ibni Adam ukulatin yuqimna sulbah. Cukuplah makan yang kira-kira bisa menegakkan tulang-tulangnya, tulang rusuknya. Artinya makanan itu energinya cukup untuk tenaga kita beraktivitas sehari-hari. Fa in kana la mahalah, kalau memang dia tuh mesti harus makan, maka fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Diatur sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan. Kalau orang terlalu kenyang kan, kalau orang Jawa bilang menggeh-menggeh, itu artinya sudah mengganggu pernafasan. Ya. Itu kalau kita baca artikel, seringkali artikel itu sangat menekankan pada pola makan atau pola hidup yang sifatnya fisik. Padahal kehidupan rohani itu penting sekali. Ya. Di luar pola makan, ada pola kehidupan Rasulullah SAW yang sangat menunjang kesehatan beliau, yaitu cara beliau mengelola mental kejiwaan. Nah, ini penting, ya. Karena cara mengelola mental kejiwaan itu memiliki andil yang jauh lebih besar dalam mendukung kesehatan seseorang dibanding pengelolaan makan. Nah, jadi mengelola kejiwaan kita, kejiwaan itu sangat dipengaruhi pola pikir, itu lebih penting daripada mengelola pola makan. Nah, kenapa? Antara lain, menurut WHO, the World Health Organization, itu sekitar 70% dari penyakit dalam, internal diseases, itu lebih disebabkan oleh masalah-masalah kejiwaan daripada oleh masalah-masalah fisik. Seperti apa? Seperti stres. Stres itu bikin rawan penyakit, ya. Galau, sedih yang berkepanjangan, atau takut yang berkepanjangan dan sebagainya. Nah, faktor-faktor kejiwaan ini itu banyak mengambil energi. Jadi ibaratnya seandainya kita itu makan itu kita anggap jumlah energi yang kita kumpulkan itu ada 100. Itu 100 itu dibagi macam-macam. Ada untuk pergerakan kita, otot dan sebagainya. Ada untuk penggantian sel kulit kita, sel-sel yang lain itu aus dan kemudian diganti, aus diganti. Nah, itu butuh energi. Terus juga kita berpikir itu mengkonsumsi energi, dan konsumsi energi oleh otak kita, oleh pikiran kita itu jauh lebih besar. Masih ada lagi energi yang digunakan untuk memproduksi zat imun, zat kekebalan tubuh. Kalau energi yang masuk 100 itu terlalu banyak dipakai untuk mengatasi stres, ya. Untuk mengatasi stres itu bisa makan 50% atau lebih dari energi yang ada. Maka akhirnya badan menjadi lemes, produksi zat imun kurang. Kalau produksi zat imun kurang, maka dia akan menjadi rawan untuk kena penyakit, prone to diseases, ya. Rawan untuk kena penyakit. Kalau sudah terlanjur sakit, karena zat imunnya sedikit, nggak sembuh-sembuh, ya. Oleh karena itu banyak ya orang yang sakit, mengeluh sakit dalam, bukan disebabkan oleh hal-hal yang fisik, tapi disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya kejiwaan, yang orang sering menyebutnya psikosomatik. Ini berarti bahwa seorang yang hidupnya tentram, jiwanya terbebas dari masalah-masalah kejiwaan, dia memiliki potensi 70% lebih besar untuk menjadi sehat,
ya, dibanding kebanyakan orang. Dan Rasulullah SAW itu sangat pandai mengelola mental kejiwaannya, sehingga beliau selalu dalam keadaan tenang dan tentram, terbebas dari stres, terbebas dari ketakutan yang berkepanjangan, terbebas dari kesedihan yang berkepanjangan, dan terbebas dari kegalauan dan keputusasaan. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah itu, sebenarnya guidelines-nya itu ada di Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengikuti Al-Quran, insya Allah jiwa kita akan menjadi tenang, tentram. Kalau jiwa kita tentram, kita memiliki potensi 70% lebih besar untuk sehat dibanding rata-rata orang. Ya. Misalnya masalah kejiwaan yang dikembangkan atau yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah takut miskin. Takut miskin itu bahaya loh, ya. Orang yang takut miskin itu akibatnya dia menjadi pelit. Dia kalau kehilangan barang langsung sedih. Bukan hanya sedih, takut juga. Karena kalau barang atau hartanya itu hilang, dia merasa, aduh tabunganku tinggal sedikit, atau hilang tabunganku, aku masa depanku bagaimana? Ya. Hilangnya harta itu gampang. Saya itu punya pensiunan dari perusahaan. Dulu waktu saya berada di perusahaan itu, saya yang mengurus perizinannya dan saya menjadi ketua dana pensiun. Kemudian setelah saya pensiun, itu dikelola oleh teman, tapi kemudian akhirnya wah susah ngelola ini, lalu diserahkan kepada asuransi. Ternyata sejak tahun 2020, saya tidak pernah menerima pensiun lagi. Saya tanya ke bank, loh, ini kok duitku kok nggak tambah-tambah? Emangnya ada orang yang hack mengambil tabungan saya, atau tidak ada uang masuk? Ternyata tidak pernah ada uang masuk. Kenapa? Asuransinya bangkrut. Asuransinya itu kena permainan saham sampai triliunan rupiah. Ya. Akhirnya karena perusahaan asuransinya bangkrut, ya tidak bisa membayar pensiunan. Saya tidak tahu itu. Itu pensiunan, perusahaan saya itu satu perusahaan yang tidak begitu heboh beritanya. Kan ada yang lebih heboh lagi itu seperti Asabri begitu. Wah itu kayak apa itu? Jadi uang pensiunan sekian ribu orang tiba-tiba hilang. Nah itu kalau orang yang takut miskin, itu takut bener. Itu aku makan apa? Tapi alhamdulillah ya saya sedikit banyak bisalah menghilangkan rasa takut miskin, sehingga itu tidak berpengaruh. Ya udah hilang ya hilang. Saya tanya kepada teman yang pejabat di Kementerian Keuangan, mungkin nggak itu bisa direcover? Nggak bisa Pak, itu betul-betul total loss. Gitu. Dia ngasih contoh, saya sendiri kehilangan $50.000. Waduh, ya udah deh, aku kecil sekali dibanding dia. Ya, jadi Rasulullah itu tidak pernah takut miskin. Indikasinya apa? Beliau tuh banyak memberi sedekah. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada sahabat yang memperkirakan sedekahnya Rasulullah itu kencang sekali, lebih kencang daripada angin. Wah, saya nggak bisa bayangin gitu. Angin itu kan menghembus terus. Rasulullah kok sedekahnya kok lebih kencang daripada angin. Ya, saya nggak bisa membayangkan itu. Artinya begitu Rasulullah punya makanan, punya harta, punya barang, terus disedekahkan. Ya. Yang kelihatan sekali itu di waktu perang Hunain. Perang Hunain itu Rasulullah mendapatkan rampasan perang. Sebagian dari rampasan perang itu kambing ribuan, sampai kambing itu menempati lembah antara dua bukit. Ada seorang tokoh Badui, ya, pimpinannya Badui begitu, melihat tercengang. Wah, sebanyak itu.
Rasulullah tanya, kamu heran? Iya, ambil semua untuk kamu. Bener nih, betul, bawa pulang. Dibawa pulang oleh pimpinan Badui itu. Bawa pulang, begitu sampai di kampungnya, dia mengumumkan, hai teman-teman, aku ketemu orang yang tidak takut miskin karena sedekah. Ayo semuanya masuk Islam. Belum mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi itu gambaran bagaimana Rasulullah itu tidak takut miskin. Maka ini penting, itu mengurangi stres. Nah, indikasi orang takut miskin itu kikir, serakah. Dan orang yang korupsi itu antara lain itu takut miskin. Takut miskin berkepanjangan itu bisa menyebabkan seseorang menjadi rawan sakit. Dan kalau dia sakit akan terpaksa juga mengeluarkan biaya banyak untuk pengobatan. Karena itu, daripada kita mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan, lebih baik kita mengeluarkan uang untuk sedekah yang hasilnya bisa dipetik di akhirat. Gitu. Kemudian ini apa yang saya ceritakan tadi diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Karena Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Rasulullah itu adalah orang yang paling generous, yang paling murah hati dalam bersedekah. Yang lebih lagi itu ketika Ramadan, ketika beliau itu ditemui oleh malaikat Jibril dan dia itu bersedekah, digambarkan ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dia lebih murah hati, lebih mudah bersedekah dibanding dengan mengalirnya angin, Itu tadi yang saya sebutkan. Nah, oleh karena itu semua mukmin mesti meneladani Rasulullah yang meyakini bahwa Allah pasti akan mengganti harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Nah, ini orang yang beriman ngikuti jejak Rasulullah. Kok begitu? Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu sedekahkan, pasti Allah akan mengganti. Allah itu adalah yang paling baik dalam memberi rezeki. Oleh karena itu nggak usah takut miskin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, Rasulullah itu juga tidak mudah sakit hati. Digambarkan di surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah membuat hatimu lapang? Nah, lapang hatinya Rasulullah itu, dia tidak suka membenci orang. Ya. Dia tidak mau membenci orang. Dia tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Nah, kalau kita ingin tidak mudah sakit hati, bikin kita itu lapang dada. Orang lapang dada itu indikasinya mudah memaafkan orang lain. Kalau kita dikit-dikit marah, berarti itu kita tidak lapang dada. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak mudah sakit hati meskipun diejek dan dimaki-maki oleh orang-orang yang menentang dakwah beliau. Dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengimani keesaan Allah. Beliau tidak mudah sakit hati karena beliau selalu berlapang dada dan suka memaafkan. Ya. Seperti digambarkan atau dianjurkan oleh Allah. وَلَا يَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Jadi kebanyakan orang di sekitarmu itu akan berkhianat terhadap kamu. Yang tidak berkhianat itu hanya sedikit. Terus anjuran Allah itu apa? Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan berlapang dadalah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita di hari-hari terakhir ini menjelang pemilu, Masya Allah, banyak sekali postingan WA atau meme yang mengajak kepada kebencian, mengajak memusuhi pihak lain, entah dari pihak yang mana. Itu kita jangan terpancing. Udah nggak usah itu kalau melihat kok jabatan itu kan biasanya yang dicari itu penghasilannya. Jadi orang merebut jabatan itu seringkali yang dicari adalah
penghasilannya. Oleh karena itu yang merebut itu kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan itu dalam rangka mencari penghasilan itu. Tentu di antara mereka ada yang betul-betul tulus ingin membenahi Indonesia supaya menjadi negara yang adil dan makmur. Nah, saya tidak ingin membahas itu secara teknis dan lebih lanjut. Yang ketiga, Rasulullah itu tidak mudah takut ancaman. Ancaman dari orang yang membencinya. Karena apa? Beliau yakin bahwa Allah menyertai beliau. Karena Allah menyertai beliau, maka beliau yakin bahwa pasti Allah akan menolongnya. Nah, ini perlu kita adopsi. Kita yakinilah bahwa kita ini insya Allah akan selalu ditolong oleh Allah. Kalau misalnya satu saat penghasilan kita sedikit, kita tetap rajin bekerja, nanti kan ada saja way out. Ada tiba-tiba ada orang menawarkan, Mas atau Mbak bantu ini dong, terus ada income bagi kita. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ini contohnya. Kalau kalian itu tidak mau menolong Muhammad, Nabi Muhammad, sudah terbukti Allah sudah menolongnya. Coba lihat buktinya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Suatu saat para sahabat semuanya sudah pada meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, yang tersisa hanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Waktu itu beliau dikejar-kejar akan dibunuh. Bahkan sudah dikepung rumahnya, tapi beliau bisa lolos. Terus ketika meninggalkan Makkah, Rasulullah berputar, tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu. Madinah itu adanya di utara, tapi Rasulullah jalannya ke selatan dulu. Karena orang kalau mengejar pasti ke utara. Nah, di selatan Rasulullah istirahat dulu di gua Thur. Nah, di situ Abu Bakar melihat mereka itu sudah ada di mulut gua. Terus dia mengatakan, aduh, ini kalau mereka membungkuk saja, mereka bisa melihat kita. Tapi Rasulullah mengatakannya, idh yaqulu li sahibi la tahzan. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Terus fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Lalu Allah memberikan ketentraman di hatinya. Ketentraman gimana tuh? Wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah menurunkan tentara yang orang-orang tidak melihat. Tentara itu tidak nonjokin orang-orang yang mencari Nabi. Nggak ada cerita mereka ditonjokin terus pada lebam, ditonjokin oleh malaikat. Enggak. Tapi tentara Allah berupa malaikat itu menghalau dan membuat mereka tidak ingin mencongkok. Karena kalau mereka jongkok aja, mereka bisa melihat. Dibuat tidak ingin jongkok. Misalnya mereka melihat, kok ada rumah laba-laba yang menutup pintu gua ini. Tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kok ada burung sedang mengerami telurnya di situ. Kalau ada orang, pasti mereka kabur. Terus dilihat lantainya nggak ada jejak kaki orang karena anaknya Abu Bakar itu mengiringi Nabi Muhammad dan Abu Bakar sambil membawa banyak kambing. Jejak kakinya itu dihapus oleh kaki kambing, nggak ada bekas, nggak ada jejaknya. Nah, itu cara Allah menyelamatkan beliau. Ya. Lagi yang keempat, Rasulullah itu juga tidak pernah merasa cemas. Tidak pernah cemas akan nasibnya di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi, itu dia pasrah benar kepada Allah. Udah, aku pasrahkan hidup saya kepada Allah. Nah, orang yang pasrah itu lebih tenang hatinya. Ya. Banyak contoh ya, misalnya orang yang, ini saudara istri saya itu ada yang sakit kanker, sudah stadium 4, yang sudah menjalar ke seluruh tubuh, dokter memperkirakan tidak akan lama dia bertahan. Karena dia tuh betul-betul pasrah. Pasrahnya, aku siap untuk meninggal kapanpun. Sehingga dia pergi kemana-mana itu membawa kain putih.
Jadi supaya orang tidak bingung. Ternyata dia bisa bertahan sampai 13,5 tahun. Karena pasrah. Jadi orang yang pasrah kepada Allah itu nggak ada beban mental. Karena nggak ada beban mental, maka energinya tidak habis di situ. Antara lain cara Rasulullah itu berserah diri. Setiap kali Rasulullah itu mau tidur, itu Rasulullah berdoa. Doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku menghadapkan, memfokuskan jiwa ragaku hanya kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaik. Aku berlindung hanya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Urusanku aku serahkan kepadamu. Raghbatan wa rahbah. Ya, baik longgar atau sempit, susah atau senang, aku serahkan kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada perlindungan, tidak ada tempat keselamatan kecuali berlindung denganmu. Oleh karena itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada kitabmu dan apa yang engkau turunkan kepada utusanmu. Nah, jadi ini doanya panjang. Kita biasanya diajari yang pendek, ya. Bismika Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Itu doa yang pendek itu cukup, ya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan mati hanya untukmu. Gitu. Nah itu kalau sudah pasrah begitu, udah apapun terjadi terserah. Aku kalau tidur kan tidak sadar. Gitu. Nah itu kemudian pasrah ini membuat jiwa tentram. Nah ketentraman itu memfasilitasi kita untuk sehat. Jika kita lakukan ini, menyerahkan segala urusan kepada Allah setiap kita menjelang tidur, maka hati kita akan tentram. Ketentraman bisa kita peroleh kalau kita selalu ingat kepada Allah. Ya, seperti firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, mereka beriman dan hati mereka tentram kalau mereka menyebut asma Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hati itu akan tentram kalau kita ingat kepada Allah. Nah, ketentraman yang kita peroleh dari berzikir dan berserah diri kepada Allah akan menyebabkan kita mudah tidur pulas sampai ke deep sleep. Ya. Menurut satu penelitian, dalam sehari semalam kita membutuhkan tidur yang lelap itu hanya 90 menit. Yang kita ketahui bahwa yang kita percayai bahwa kita itu butuh tidur rata-rata itu 8 jam. Tapi ada penelitian dalam tidur 8 jam itu yang deep sleep itu hanya kira-kira 90 menit atau 1,5 jam. Nah kita meskipun tidur hanya 2 jam, kalau deep sleep-nya 1,5 jam kan cukup. Ya. Jadi tidurnya itu bermutu. Kalau kita zikir, kita tentram, maka kemungkinan kita itu nyampe ke deep sleep itu lebih cepat dan lebih lama. Bandingkan dengan orang yang galau, itu tidurnya tidak bisa menghilangkan kelelahan karena tidak sampai ke deep sleep. Ya, jadi jika kita lakukan menyerahkan segala urusan kepada Allah setiap kita menjelang tidur, maka hati kita akan tentram dan ketentraman itu akan menyebabkan kita mudah tidur dengan pulas sampai ke tingkat deep sleep. Meskipun Rasulullah itu tidurnya tidak lama, beliau tetap sehat karena tidur beliau itu sangat bermutu. Rasulullah tidur tidak lama dalam semalam karena beliau itu diwajibkan oleh Allah untuk sholat malam sekitar setengah malam, kadang lebih, kadang kurang sedikit. Dan beliau tidak merasakan kurang tidur. Ya, coba kalau kita perhatikan beberapa ayat di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripada malam hari itu, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua. Jadi kira-kira seperdua lah setengah malam, bisa kurang, bisa tambah, masih tambah lagi, dan bacalah Al-Quran
dengan perlahan-lahan. Berarti tidurnya hanya sedikit, tapi sehat. Nah, di samping melakukan kebiasaan yang menyehatkan tersebut, Rasulullah seringkali berdoa memohon kepada Allah agar diberi kesehatan di dunia dan di akhirat. Kebiasaan yang ini layak kita tiru agar kita bisa sehat jasmani dan rohani. Doa Rasulullah itu antara lain, ini menurut Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah selalu berdoa ini siang maupun malam, ya pagi maupun sore, itu sering mengulang-ulang doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta sehat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan kesehatan. Kesehatan di agama saya, kesehatan dunia saya, kesehatan keluarga saya. Ya. Wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli. Sehat dalam agama, sehat di dalam kehidupan dunia, dan sehat dalam kehidupan berkeluarga. Wa mali, dan bahkan hartaku. Hartanya pun sehat. Allahumma astur aurati. Tuhan, tutuplah kekurangan-kekuranganku. Gitu. Nah, demikian mudah-mudahan ini hanya sebagian dari kebiasaan Rasulullah yang kalau kita bisa meniru, insya Allah kita sehat jasmani dan rohani. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu layak menjadi teladan dalam hidup sehat. Agar kita sehat jasmani, Rasulullah membatasi konsumsi hanya yang halal dan baik saja dengan proporsi yang seimbang. Rasulullah secara kejiwaan itu tidak takut miskin, tidak mudah sakit hati, tidak pernah cemas, dan tidak pernah takut yang kepanjangan, serta selalu berzikir dan berdoa. Itu semuanya membuat Rasulullah SAW selalu sehat. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau dan Allah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.